Kiper Inter Milan isyaratkan bela Indonesia. DM Ketua PSSI Erick Thohir, ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Lionel Messi terkejut Jordi Amat gabung dengan timnas Indonesia. Shintae yang benarkan incar pemain rambut gimbal, gelandang terbaik dunia. Simak selengkapnya sebagai berikut. Ketua PSSI Erick Thohir mengaku menerima pesan pribadi (DM) dari kiper Inter Milan Emilio Audero Mulyadi. Emilio bukan orang baru bagi Erick Thohir. Tahun 2022 lalu, kiper kelahiran Mataram Indonesia sudah pernah ditemui Erick Thohir di Italia. Erick Thohir menawarkan Emilio gabung membela timnas Indonesia. Orang tua Emilio Audero Mulyadi tidak mengizinkan. Orang tuanya ingin Emilio Audero Mulyadi tetap berkarir di sepak bola Italia. Indonesia lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 membuka peluang Emilio Audero Mulyadi bergabung timnas Indonesia. Nama Emilio kembali mencuat ke publik. Indonesia saat ini butuh kiper. Dua kiper andalan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, yakni Hernando Ari dan Maarten Paes. Erick Thohir terus perjuangkan kiper Maarten Paes walaupun terganjal aturan FIFA. Semoga saja Emil Audero dan Maarten Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, ujar Erick Thohir. Pemain bintang sepak bola dunia Lionel Messi baru tahu ada Jordi Amat bermain timnas Indonesia. Timnas Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat pemain kelas dunia mengetahuinya. Lionel Messi memuji Jordi Amat seorang pemain hebat dan bermain di Indonesia. Jordi Amat adalah pemain timnas Spanyol. Jordi Amat juga pemain klub Rayo Vallecano dan Real Betis Liga Spanyol. Klub Barcelona tempat Lionel Messi pernah bermain lawan Jordi Amat memperkuat klub Liga Spanyol. Lionel Messi berharap keputusan Jordi Amat meninggalkan Liga Spanyol yang terbaik. Sementara Jordi Amat membela Indonesia berkat peran neneknya yang berasal dari Indonesia. Neneknya sangat bahagia kalau melihat cucu kesayangannya itu membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shintae yang sangat berpengalaman menghadapi timnas Asia. Shintae yang lagi melengkapi skuad pemain timnas Indonesia supaya berhasil meraih kemenangan. Saat ini Shintae yang lagi berburu pemain grade A Eropa. Dengan syarat pemain grade A itu adalah pemain berdarah Indonesia. Kalau tidak berdarah Indonesia, maka tidak boleh dilakukan naturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Shintae yang membenarkan lagi mengincar Jairo Riltual menjadi gelandang anyar timnas Indonesia. Jairo Riltual adalah pemain klub Crystal Palace Liga Inggris. Jairo Riltual memiliki darah Indonesia dari neneknya. Shintae yang tertarik merekrut Jairo Riltual karena memiliki skill sepak bola bagus. Timnas Indonesia berhasil lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia setelah mengalahkan Filipina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih mengincar pemain grade A top Eropa untuk dinaturalisasi dan bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia round 3 zona Asia. Pasti banyak yang tak menyangka kalau Beto Goncalves sudah berusia kepala 4, tepatnya 43 tahun. Di usianya yang terus meninggi, Beto Goncalves belum mau mundur dari lapangan hijau. Sampai saat ini, bomber gaek itu masih tercatat sebagai pemain Madura United yang dipinjamkan kepada sejumlah klub tanah air termasuk PSBS Biak. Bersama Beto Goncalves, PSBS Biak berhasil mengamankan satu tempat di Liga Indonesia 2024/2025 setelah kemenangan agregat 5-1 atas Persiraja Banda Aceh di semifinal Liga 2 2023-2024. Tuayan gemilang Badai Pasifik tersebut tentunya tak lepas dari kontribusi Beto Goncalves sepanjang musim ini. Veteran yang masih terlihat bugar itu tampil dalam 22 laga dengan torehan 11 gol dan 4 assist. Sukses itu tak hanya menorehkan sejarah bagi PSBS Biak di kancah tertinggi sepak bola Indonesia,
tapi sekaligus membuat nama Beto Gonçalves kembali berkibar. Belum lama ini, pemain asal Brasil yang resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Agustus tahun 2020 itu menjadi tamu spesial di Bicara Bola Besutan Akmal Marhali. Beto Gonçalves bicara banyak hal, termasuk membanjirnya pemain naturalisasi yang digalakkan PSSI dalam 2 tahun terakhir. Teranyar, nama baru yang masuk skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong adalah Kelvin Verdonk. Fullback berusia 27 tahun kepunyaan NEC, Belanda, itu menambah panjang daftar pemain naturalisasi yang merapat ke timnas di era Ketum PSSI Erick Thohir. Lantas, apa yang mendorong Beto Gonçalves berniat menjadi WNI? Saya cinta sama Indonesia dan saya ingin berterima kasih kepada Indonesia. Jadi saya kepingin sekali untuk dinaturalisasi karena saya sudah mendapat banyak dari Indonesia, kata Beto Gonçalves yang kariernya di Indonesia dimulai pada 2008 kala memperkuta Persijap Jepara. Beto Gonçalves sebenarnya tak butuh waktu lama untuk dinaturalisasi. Pada 2010 ia sebenarnya masuk daftar pemain top asing yang harus dinaturalisasi guna memperkuat timnas dan diduetkan dengan Christian Gonzalez. Saat memang sempat dengar bocoran seperti itu. Saat itu kualitas saya sudah sangat luar biasa dan bantu Persipura Jayapura juara ISL 2008/2009. Tapi sayang sekali waktu itu saya sempat cedera dan kembali ke Brasil. Kalau nggak cedera, saya mungkin dinaturalisasi sama dia Christian Gonzalez, kata Beto Gonçalves. Pemain yang juga sempat berkostum Arema dan Sriwijaya FC mengaku bangga mendapat kesempatan membela timnas, meski debutnya harus dilakoni dalam usia 37 tahun serta bareng timnas Indonesia U23 di ajang Asian Games 2018. Waktu menyanyikan dan mendengar lagu Indonesia Raya saya merinding. Ketika saya ditelepon untuk bergabung, saya sampai menangis. Karena bermain untuk timnas adalah mimpi semua pemain, kata kelahiran tanggal 31 Desember tahun 1980 sambil menunjuk bulu tangannya. Beto Gonçalves mengaku belum habis. Ia siap 100% jika Sintayong memanggilnya ke skuad Garuda. Kalau timnas masih butuh saya sebagai pelapis striker, saya siap, kata Beto Gonçalves. Beto Gonçalves tak lupa memberikan semangat kepada seluruh pemain timnas yang ada saat ini, termasuk pemain-pemain naturalisasi yang menjadi tumpuan. Timnas harus jadi prioritas dan harus kerja keras, pungkasnya.